Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang minggu lalu, yaitu aplikasi turunan fungsi trigonometri. Minggu yang lalu kita sudah belajar persamaan garis singgung dan persamaan garis normal. Hari ini kita akan belajar bagaimana menentukan nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi. Ya, oke. Perhatikan langkah-langkah menentukan nilai maksimum dan minimum berikut. Yang pertama adalah syarat stasioner, di mana turunan pertama dari fungsi f(x) harus sama dengan 0. Yang kedua, jika turunan kedua dari f(x) lebih besar 0 saat f aksen x sama dengan 0, maka f(x) minimum. Jika turunan kedua f(x) lebih kecil 0 saat f aksen x sama dengan 0, maka f(x) adalah maksimum. Dan yang ketiga, jika turunan kedua dari f(x) sama dengan 0 saat f aksen x sama dengan 0, maka tes turunan kedua dinyatakan gagal. Kita masuk ke contoh berikut. Tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 dikurang 9x. Oke, jadi syarat yang pertama adalah f aksen x. Syarat stasioner, di mana syarat stasionernya adalah turunan pertama dari f(x) harus sama dengan 0. Maka kita turunkan dulu ini fungsi f(x)-nya. Turunan dari x pangkat 3 ya, turunan dari x pangkat 3 berapa? Maka f aksen x sama dengan turunan dari x pangkat 3, 3x pangkat 2 ditambah turunan dari 3x pangkat 2, 6x. Turunan dari negatif 9x, negatif 9 ya. Oke, kita buat syarat stasionernya f aksen x sama dengan 0. Maka 0 sama dengan 3x kuadrat tambah 6x dikurang 9 ya. Oke, ini kita faktorkan. Kita faktorkan menjadi berapa dia? Ayo kita faktorkan sehingga hasilnya adalah 3x kuadrat ya. 3x kuadrat ditambah berapa? 3x kuadrat ditambah ya. Ayo silakan. 3 kali 9 27 ya. Faktor dari 27 yang menghasilkan 6 itu adalah 3 dengan 9 ya. 3x kuadrat dikurang 9x ditambah 3x dikurang 9. Ayo kita faktorkan. Ini hasilnya adalah x kurang 3 ya. Ini hasilnya adalah x kurang 3. Maka hasil pemfaktorannya adalah 3x tambah 3 dikali dengan x kurang 3 sama dengan 0 ya. Maka kita tentukan nilai x masing-masing. 3x tambah 3 sama dengan 0. Maka 3x sama dengan negatif 3x sama dengan negatif 1. Atau x kurang 3 sama dengan 0. Maka x sama dengan 3. Sekarang kita lanjut untuk menentukan syarat yang kedua, yaitu turunan kedua. Turunan kedua dari fungsi kita tadi ya. Fungsi kita tadi adalah x pangkat 3 tambah 3x, bukan ya? Oke, x pangkat 3. Fungsi kita tadi adalah x pangkat 3 ya, x pangkat 3 tambah 3x kuadrat tambah 3x kuadrat dikurang 9x ya. Kita tentukan turunan keduanya. Turunan pertama adalah 3x kuadrat ditambah 6x kurang 9. Maka turunan keduanya adalah 6x ditambah 6 ya. Oke, maka syarat yang pertama tes turunan kedua bahwa jika nilai kita tes yang pertama, jika nilai f aksen x itu lebih besar sama dengan 0, maka maksimum ya.
Artinya kita substitusi nilai X-nya ini pada saat tadi f aksen X-nya sama dengan 0. Artinya nilai X yang kita peroleh tadi kita substitusikan ke sini. Ya, ayo kita substitusikan. Berapa tadi nilai X-nya yang kita peroleh? Nilai X-nya yang kita peroleh tadi adalah negatif 1 dan 3. Ya, maka kita substitusikan ketika X sama dengan negatif 1, maka turunan kedua dari X adalah, ayo, 6 dikali negatif 1 tambah 6. Berapa ini? Negatif 6 tambah 6, 0. Ya, karena 0, tadi ada syarat ketiga jika F turunan kedua dari X sama dengan 0. Pada saat F aksen X sama dengan 0, maka turunan kedua gagal. Oke. Nah, sekarang yang kita cek adalah jika X-nya sama dengan berapa tadi? 3, ya. Jika X-nya sama dengan 3, berapa turunan kedua dari X? Ayo, 6 kali 3 tambah 6. 6 kali 3 berapa? 18 tambah 6, 24. Karena nilai turunan kedua dari X itu lebih besar 0, maka fungsi minimum saat X sama dengan 3 dan nilai minimumnya adalah, itu kita substitusikan ke persamaan yang pertama pada saat F berapa tadi ini? F3 ya. Oke, maka F3 adalah, ya, X pangkat 3, 3 pangkat 3 tambah 3 kali 2, 3 pangkat 2 dikurang 9 kali 3. Ya, berapa nih? 27 ditambah 3 kali 3 pangkat 2, 27 dikurang 27. Hasilnya adalah 27. Maka nilai minimumnya adalah 27. Oke, dia hanya memiliki nilai minimum, ya. Karena tadi ada yang menyebabkan turunan keduanya sama dengan 0. Demikian menentukan nilai minimum dan nilai maksimum dari suatu fungsi.